Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepadanya. Di antara ketaatan tersebut, kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu yang merupakan taman-taman surga yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di taman-taman surga yang ada di dunia ini, kita kelak akan duduk di taman-taman surga di akhirat. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan kajian rutin qabla al-iftar, yaitu pada sore hari ini kita akan membahas terkait keindahan syariat Islam dan kebutuhan manusia terhadapnya. Baik. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, alhamdulillahilladzi irtada li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dinal Islam wa ja'ala syari'atahu khatimatasy syara'i wa akmalaha wa arsala biha afdala khalqihi Muhammadan alaihi salatu wassalam, amma ba'du. Falaqad ja'ala Allah ta'ala syari'atal islamiyyata syari'atat taysir. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat Islam ini syariat yang mudah, enggak berat. Dari mulai tauhid, kemudian salat, zakat, puasa, haji, tidak ada keberatan. Ada keberatan meskipun sedikit dibandingkan dengan maslahat yang sangat besar. Tauhid misalkan Allah mensyariatkan tauhid, gampang. Yaitu apa? Murnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon, meminta, bertawakal, berserah diri, berharap hanya kepada Allah. Ini bisa dan mampu untuk dilaksanakan. Begitupun salat, hanya 5 kali dalam sehari yang diwajibkan, tidak lebih. Dari waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita 5 waktu. Itu pun tidak lama. Kurang lebih mungkin hanya sejam atau sejam setengah. Begitupun syariat yang berkaitan dengan zakat. Zakat cuma 2,5% dari 100%. Begitupun puasa, hanya 1 bulan dari 12 bulan. Begitupun haji, hanya 1 kali kewajiban di dalam seumur hidup. Mudah seluruh syariat Islam. Ini bangun di mindset kita bahwa Islam itu mudah, nggak ada beratnya sama sekali, nggak ada beratnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali yang mereka mampu. Allah mengatakan, Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu kesulitan, sama sekali tidak ada. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita mengatakan syarat ini berat, syarat ini sulit, syarat ini mengekang. Tidak boleh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun Allah menjadikan syarat ini sebagai rahmat dan ihsan. Kemudian maslahatnya kuat. Jadi yang namanya syarat Islam ini, ketika Allah memerintahkan sesuatu, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, maslahatnya itu murni, seperti tauhid, murni maslahatnya. Salat, maslahatnya murni, full maslahat. Akan tapi ada di sana maslahatnya itu ar-rajihah, yang kuat. Maslahatnya itu kuat, tapi ada mudaratnya sedikit. Seperti apa? Jihad. Jihad ini Allah perintahkan, meskipun di dalamnya ada nyawa yang hilang, harta yang dikorbankan, dan berbagai macam kesulitan.
Akan tapi ada maslahat yang lebih besar dari jihad tersebut, yaitu agama tersebut. Jadi ketika Allah mensyariatkan sesuatu, dua kemungkinan ini. Bisa jadi kemungkinan pertama maslahatnya murni, atau yang kedua maslahatnya ar-rajihah. Maslahatnya itu memang kuat. Meskipun ada yang tidak enaknya sedikit dari ibadah atau syariat tersebut. Begitupun yang nama syariat Islam ini datang dengan memperhatikan apa-apa berupa kebahagiaan untuk seorang hamba. Jadi ketika syariat Islam memerintahkan, pasti ada kebahagiaan, pasti itu. Antum jangan bilang saya puasa 1 bulan berat, ini membuat saya sulit, membuat saya lemas, membuat saya capek. Jangan mengatakan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pasti di situ ada kebahagiaan. Antum kalau memang benar-benar serius ketika menjalankan peribadatan kepada Allah, nanti Allah beri kebahagiaan ke hati-hati antum, pasti itu. Ketenangan jiwa, galau tidak ada, kesenangan, sesuatu yang antum tidak pikirkan bagaimana kenikmatan tersebut. Kapan antum serius ibadahnya? Antum serius taatnya, antum jauhi maksiat. Karena Allah mengatakan, Toha, ma anzal Qur'an al-tashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat kalian sulit, membuat kalian capek, enggak. Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk hal tersebut. Allah menurunkan Al-Quran untuk hidayah bagi kita. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang ikut petunjukku, ikut Al-Quran, maka dia tidak akan sesat di dunia ini. Dia bahagia, dia tenang. Wa la yashqa, di akhirat dia tidak akan celaka, tidak akan sengsara. Kapan kita berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun yang namanya syariat itu datang untuk mewujudkan kebaikan pada hidup seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, syariat ini bukan semata-mata manfaatnya itu untuk akhirat saja, dunia enggak, tidak. Akhirat itu, jika kita bahagia akhirat, maka dunia pun pasti bahagia. Ketika seorang misalkan di akhirat Allah jadikan dia bahagia, pasti di dunia pun bahagia. Tapi belum tentu seorang di dunia ini bahagia, di akhirat bahagia, belum tentu. Bisa jadi seorang misalkan di dunia ini bahagia dalam artian tanda kutip, bahagia dengan hartanya, dengan popularitasnya, dengan kedudukannya, dengan ketenarannya, mungkin bahagia sesaat. Tapi belum tentu orang seperti ini bahagia di akhirat. Adapun orang yang beriman pasti bahagia dunia dan akhirat. Ketika kita belum bahagia, masih sering mikirin ini itu, masih stres, masih galau, masih mikirin yang gak jelas, nah ini pertanyakan keimanan kita, perbaiki keimanan kita. Karena yang namanya keimanan itu efeknya berupa kebahagiaan dunia dan akhirat, pasti itu. Bunyi wa ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadhihi syariah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad SAW dengan syariat ini, yang mana syariat ini mengandung maslahat yang disegerakan di dunia ataupun di akhirat. Begitupun yang namanya syariat Nabi Muhammad SAW itu mengajak kepada seluruh kebaikan. Jadi ketika ini dikatakan berupa kebaikan, syariat pasti sudah memerintahkan, pasti. Kalau misalkan oh ini kebaikan, tapi syariat tidak memerintahkan, berarti bukan kebaikan. Misalkan seorang mengatakan kebaikan itu atau adab yang baik itu, akhlak yang baik itu ketika engkau depan gurumu merangkak atau sujud. Ini kata orang misalnya. Tapi ketika kita baca syariat, justru itu sebaliknya. Syariat melarang seorang sujud, ruku, merangkak di hadapan makhluk. Nggak boleh, haram hukumnya. Apa? Hinakan diri kita, sujud, ruku kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan sudah diperintahkan oleh syariat. Tidak ada kebaikan kecuali yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diperintahkan oleh syariat. Begitupun yang namanya syariat Islam ini yang dibawa oleh Muhammad SAW memberi peringatan min kulli syarr, dari segala jenis keburukan. Segala jenis keburukan sudah ditutup rapat. Meskipun syariat sudah hampir 14 abad yang lalu ditutup, wahyu terputus, tapi yang namanya syariat ini mencakup setiap zaman, setiap tempat.
Syariat itu apa? Datang ketika melarang satu hal, misalkan ini haram, maka sarana prasarana yang mengantarkan kepada yang haram ini hukumnya haram juga. Kalau mengatakan misalkan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Lihat. Melakukan zina itu nggak boleh, mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya lebih nggak boleh lagi. Jadi syariat itu menutup pintu rapat dari keburukan-keburukan. Dan ini masalahnya untuk kita di dunia dan akhirat. Itu pun syariat ini membimbing untuk kita bisa bahagia dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Bukan bahagia di dunia saja. Ustaz, saya ingin bahagia, Ustaz. Saya ingin kaya supaya bahagia. Saya ingin terkenal supaya bahagia. Saya ingin ini, ingin itu. Tujuannya apa? Untuk bahagia, Ustaz. Tapi apakah sampai di situ? Tidak mikir panjang bagaimana kita bisa bahagia sama akhirat. Nah, seorang muslim pikir panjang dia. Tidak stuck di sesuatu yang kecil dari dunia ini. Sesuatu yang remeh-temeh dari dunia ini, enggak, dia mikir panjang. Dia punya himmah aliyah, keinginan yang besar, cita-cita yang tinggi. Untuk apa? Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan caranya apa? Perhatikan syariat Islam. Pelajari, amalkan, dan dakwahkan. Pasti bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih muslimin rahimakumullah. Di antara keindahan syariat Islam, syariat ini tidak hanya memperhatikan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lainnya, atau tidak hanya memperhatikan seorang hamba hubungannya dengan Rabb-nya, akan tapi syariat ini datang memperhatikan hubungan hamba dengan Allah dan hubungan hamba dengan sama. Dan aturan Allah Subhanahu ini diatur dengan hikmah yang besar, hikmah yang agung, yang dibangun dengan maslahat yang sangat besar, baik untuk perorangan maupun untuk umat, untuk mujtama', untuk masyarakat. Baik, wa min ahammi ma ja'at bihi asy-syari'atul islamiyatul 'azimatu al-kamilatu minal mahasin islahul batin. Lihat. Di antara hal terpenting yang dibawa oleh syariat Islam yang agung, yang sempurna ini, dari kebaikan-kebaikan itu islahul batin, yaitu memperbaiki hati kita. Ini di antara hal terbesar yang dibawa oleh syariat, yaitu memperbaiki batin kita. Fawajjahat al-ibadah ila ma fihi salahul qulubihim. Syarat ini datang apa? Membimbing seorang hamba supaya baik hati mereka. Kemudian supaya istiqamah ala dinihim, istiqamah di atas agama mereka. Kemudian syarat ini datang supaya tertumbuh dalam hati mereka itu keimanan. Keimanan berupa nanti hidayah, keinginan untuk melakukan kebaikan. Ini syariat datang seperti ini. Memperbaiki hati, dan ketika hati ini baik, maka seluruhnya akan baik. Kita akan istiqamah. Kita akan tumbuh keimanannya, akan mudah melakukan kebaikan, akan mudah meninggalkan kemaksiatan, karena kuncinya di dalam hati. Lianna salahal batini wastiqamata qulubi wa taharataha huwal aslul asil. Karena yang namanya baiknya hati dan istiqamatul qulub, dan istiqamahnya hati, wa taharataha, dan bersihnya hati, huwal aslul asil, itu adalah pokok yang sangat penting. Pokoknya itu di hati. Ketika hati ini baik, maka seluruhnya akan baik. Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu yaitu hati baik, maka akan baik seluruhnya. Jika hati buruk, maka akan buruk seluruhnya. Hati ini ibarat raja. Ketika rajanya baik, pasukannya baik. Ketika rajanya buruk, ya pasukannya pun buruk. Baik. Dan di antara yang diperintahkan oleh Allah SWT dari amalan hati, amalan batin, yaitu beriman kepada Allah SWT. Ini amalan hati, iman itu di hati. Kemudian tawakal pun di hati. Wal ikhlas pun di hati. Jadi kuncinya di hati. Tapi jangan sampai mengatakan, Ustaz,
Saya akhwat misalkan, nggak apa-apa nggak berjilbab, yang penting hati saya baik. Ini pernyataan keliru. Karena jika seorang akhwat hatinya baik, pasti apa? Dia berjilbab, dia jalankan syariat. Tidak mungkin hati baik kemudian anggota tubuh bermaksiat, tidak mungkin. Yang penting hati saya baik, perilaku saya buruk, akhlak saya bejat, nggak jadi masalah. Ini nggak benar. Kalau hati baik pasti baik. Karena kuncinya beriman kepada Allah, tawakal, ikhlas. Kemudian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah. Ini amalan hati semua. Lihat, ketika seorang misalkan takut, merasa diawasi oleh Allah, ketika dia dalam keadaan sendirian gak bermaksiat ya. Kenapa? Allah mengawasi dia. Dia tahu hal tersebut. Kalau saya bermaksiat nanti resikonya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Azab Allah pedih. Ini bermula dari mana? Dari hati. Dari hati bermula itu. Oleh karena apa? Ulama mengatakan amalan hati itu lebih penting daripada amalan anggota badan. Bahkan anggota badan itu amalannya apa? Mengikuti hati. Sholat misalkan. Sholat itu amalan anggota badan. Tapi ketika sholat hanya sekedar gerakan tanpa ada hati, manfaatnya sedikit. Berbeda dengan sholat yang didirikan, kemudian didasari dengan keimanan, penuh kekhusyuan, penuh pengharapan, merasa diawasi oleh Allah, maka sholatnya berkualitas. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kapan sholatnya benar? Kalau sholatnya tidak benar, tidak mungkin bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Allah SWT menyebutkan terkait amalan hati tadi, dikaitkan dengan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Dikaitkan dengan surga, dengan ridho, dengan kemuliaan. Sebagai firman Allah SWT, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Rabb mereka itu ghaib, tidak terlihat, tidak nampak. Apa balasan bagi orang yang takut kepada Rabb mereka? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka itu maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, pahala yang besar. Misalkan kita ingin ampunan dari Allah, kita banyak dosanya, banyak kesalahannya, ketaatannya sedikit, banyak kekurangannya, taksirnya begitu pun banyak, maka hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Rabbnya ada 2 surga. Wa qala azza wa jalla, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahud-din, ala lillahid dinul khalis. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillah, sembahlah Allah, mukhlishan lahud-din, ikhlas di dalam beragama. Ikhlas, takut, tawakal, ini akan membuahkan sesuatu yang baik dari kehidupan kita, mendapatkan ampunan, kemudian surga, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya di dunia dan di akhirat. Masyaallah muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah telah berkata, "Tsumma inna Allah azza wa jalla ma'a dzalika qad syara'a lin-nasi ibadatin tasiluhum bihi azza wa jalla." Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadat supaya dengan ibadat tersebut hamba itu terikat dengan Allah. Ibadah disyariatkan apa? Supaya seorang hamba itu dekat dengan Allah, terikat dengan Allah. Allah menyebutkan terkait salat, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat oleh kalian supaya kalian ingat aku. Itu tujuan salat. Salat supaya ingat Allah, bukan ketika kita sholat ingat yang lain. Sholat misalkan maghrib, kemudian belum makan, ingat makanan di rumah atau di asrama. Enggak, sholat dulu fokus. Karena disyariatkan ibadah itu supaya kita erat kaitannya dengan Allah, hubungannya dekat, bukan jauh. Dan ketika seorang dekat hubungannya dengan Allah, bahagia dia. Kebahagiaan yang tidak dibeli, tidak bisa dibeli dengan harta, kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya. Kapan? Ketika seorang benar ibadahnya. Begitupun dengan ibadah tersebut apa? Mereka dekat dengan Allah. Kemudian mensucikan hati mereka. Kemudian menumbuhkan ketakwaan di dalam hati-hati mereka. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini mestinya
ibadah itu berbuah hal yang seperti ini. Dengan ibadah kita semakin cinta dengan Allah. Bukan justru merasa berat. Ketika ada aturan, ini aturan memberatkan. Ketika ada syariat, ini syariat memberatkan. Jangan sampai seperti itu. Berdoa sama Allah. Supaya apa? Supaya Allah melapangkan hati kita untuk bisa menerima syariat Islam ini. Karena yang mampu melapangkan dada kita untuk bisa menerima syariat Islam ini Allah. Di antara tanda kebahagiaan, kebaikan seorang hamba, dadanya lapang untuk menerima syariat Islam. Tidak merasa berat. Dan di antara syaqawah, kebinasaan, kesengsaraan seorang hamba, dia merasa berat dengan apa yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, dia merasa berat. Ini celaka ini. Oleh karena kalau misalkan kita sudah terbesit dalam hati kita merasa berat dengan syariat Islam ini, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan dosa kita istighfar, bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun di antara tujuan disyariatkan ibadah supaya seorang hamba rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir mengingat Dia. Kemudian dia watalazzuz bi ta'atihi wa syukrihi, dia merasa lezat dengan taat kepada Allah, bersyukur kepadanya. Taat dia lezat. Antum saja misalkan ketika antum bercekrama dengan orang-orang yang antum cintai, keluarga antum, ibu antum, ayah antum, istri bagi yang sudah nikah, suami bagi yang sudah nikah, antum merasa bahagia. Ada ketenangan yang antum dapatkan. Lalu bagaimana ketika antum bercengkerama dengan Allah, dengan ibadah, dengan dekat dengannya? Jangan sampai kebalik. Para pemuda, ketika mereka nyaman itu justru nyaman dengan sesuatu yang haram. Atau seorang muslim nyamannya dengan sesuatu yang haram. Kemudian ketika ibadah dia tidak nyaman, subhanallah, kebalik. Ketika yang haram dia merasa nyaman dengan HP yang melihat yang haram. Chat dengan orang yang bukan muhrimnya, yang dilarang, dia merasa nyaman. Tetapi ketika beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia merasa gersang hatinya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Ini enggak beres keimanan kita. Enggak beres hati kita. Justru sebaliknya, ketika kita taat, ketenangan yang kita dapatkan. Harusnya seperti itu. Ketika kita maksiat, gersang, enggak mau saya ketahuan itu maksiat. Jangan sampai maksiat diumbar-umbar. Maksiat di-upload, kemudian di screenshot dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ini mana rasa malunya? Jangan sampai seperti itu. Maksiat itu, kita melakukan maksiat jangan diumbar. Dan jangan terus-menerus bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita terus-menerus maksiat, kelezatan dari ibadah itu enggak ada, beban yang ada. Dan ini bertentangan dengan syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Syariat ini supaya kita merasa tenang, bahagia, tentram hati. Tidak merasa galau, gundah. Makanya perhatikan masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadat ini apa? Muta'addidah, mutanawwi'ah. Allah menjadikan berbeda-beda. Berjenis-jenis. Faminha ma syarahu Allahu min at-taharati min al-hadathi al-asghari wal akbar. Di antara yang Allah syariatkan dari mulai terkecil sampai terbesar Allah sudah syariatkan. Di antaranya yang mungkin dianggap oleh manusia sesuatu yang kecil, tapi syariat perhatikan masalah bersuci. Ya. Syariat ini memperhatikan masalah bersuci, kebersihan. Diperhatikan oleh syariat Islam ini. Masalah hadas. Bahkan orang yang tidak bersih dalam taharahnya, dia masih membawa najis, dianggap melakukan dosa besar. Hadis menyebutkan ada orang yang dia tidak bersih ceboknya, najisnya kemana-mana, disiksa di alam kubur, termasuk dosa besar. Ini perhatian syariat Islam terhadap kebersihan. Sesuatu yang mungkin anggap kecil oleh manusia, tapi syariat Islam, Allah Al-Alimul Hakim, Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, mensyariatkan hal tersebut. Karena yang nama syariat Islam ini mencakup berbagai macam jenisnya, dari mulai terkecil sampai terbesar. Begitupun yang namanya syariat taharah ini akan membersihkan mereka dari kotoran-kotoran. Kemudian membuat mereka semangat alal qiyami bi'amalihim, ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'ala hadhihi at-taharata
miftahan lis-shalah. Allah menjadikan tahara ini atau bersuci ini miftahan lis-shalah, yaitu apa? Kunci untuk seorang bisa sholat. Sah tidak seorang sholat tanpa tahara? Sah tidak? Seorang misalkan sholat kemudian tanpa bersuci. Sah tidak tanpa berwudu? Tidak sah. Kalau lupa? Tidak sah. Kalau lupa pun tidak sah. Dia udah beres salah. Dah, wudu lagi kemudian sholat. Yang biasanya apa dengan seorang wudu atau bahkan mungkin mandi ketika misalkan dia hadas akbar, segar dia. Kemudian dia siap untuk bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun minha ma syara'a Allahu minas salati allati hiya a'zamu wa akbaru ibadah ba'da syahadatain. Dan Allah mensyariatkan salat yang merupakan ibadah terbesar setelah syahadatain. Syahadat itu apa? Syahadat rukun Islam yang keberapa? Pertama. Kemudian yang kedua, salat. Wa ja'alaha fi awqatin muta'addidah. Allah menjadikan salat itu pada waktu yang berbeda-beda. Hatta la yaghfal al-'abdu an dzikri rabbih wa la yansa khaliqahu. Supaya hamba itu apa? Dia tidak lalai dari Rabbnya. Tidak lupa kepada Rabbnya. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah tinggalkan kita. Sudah. Kalau kita ditinggalkan oleh Allah, apa yang kita bisa lakukan? Oleh karena sholat itu apa? Ada 5 waktu dan dipisah. Salah satu hikmahnya apa? Supaya ketika kita lalai mulai ingat lagi. Ketika kita jauh dari Allah dengan sholat ini apa? Semakin dekat lagi. Wa minha ma syara'ahu min az-zakati wallati ja'ala haqqan fi amwalihim. Ini antara syariat yaitu yang Allah syariatkan dari zakat. Yang mana zakat tersebut berkaitan dengan hak harta. Sehingga apa? Sehingga seorang yang kaya itu diingatkan dia. Dan dia hubungannya baik dengan orang-orang fakir. Kalau misalkan orang kaya nih, orang kayanya baik kepada orang fakir dengan memberi zakat, orang fakir tidak akan hasad. Tidak akan dengki. Kenapa? Kan udah dapat bagiannya. Ini subhanallah, Allah syariatkan seperti ini. Allah mensyariatkan zakat supaya orang kaya itu tidak merasa sombong, ujub, merasa besar, oh saya kaya, dia miskin. Ya seperti itu. Begitupun yang namanya syariat zakat disyariatkan supaya manusia hatinya enggak dunia terus, dunia lagi. Kapan akhiratnya? Hatinya enggak terikat terus dengan dunia. Dengan zakat tersebut dilatih supaya dia mengeluarkan sesuatu yang ia cintai. Ya saya cinta harta, tapi saya ini keluarkan karena Allah. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dari harta zakat mungkin ada yang syubhat, mungkin ada yang haram. Dengan dikeluarkan yang zakat apa? Dibersihkan harta tersebut. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Yang artinya khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil dari harta mereka sedekah. Sedekah maksudnya zakat. Dari harta-harta mereka, ambil dari mereka itu, dari harta-harta mereka itu zakat. Mana dengan diambil harta zakat dari mereka akan mensucikan hati mereka, akan membersihkan harta mereka. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Dan di antara pengaruh baik dari syariat zakat yaitu memberi kelapangan, keluasan kepada orang-orang fakir. Kalau misalkan kaum muslimin mereka yang kayanya berzakat, maka insya Allah yang fakir akan tercukupi. Karena yang namanya syariat zakat ini dari Allah, Allamul Ghuyub, yang tahu perkara. Segala perkara Allah tahu. Alimul Khabir. Segala sesuatu Allah tahu. Maslahat pun tahu Allah. Salah satu maslahatnya apa? Orang kaya zakat, orang kaya sedekah. Supaya mereka lapang kepada orang fakir dan berbuat baik kepada mereka. Jangan mentang-mentang saya kaya, saya kemudian sombong. Ya, tidak seperti itu. Syariat Islam tidak seperti itu. Begitupun apa? Membuat kelapangan kepada Ibnu Sabil. Yaitu apa? Orang yang di perjalanan dan dia habis bekal. Kita bantu orang seperti itu. Orang yang di perjalanan dia habis bekal. Ini namanya Ibnu Sabil. Kemudian yang ketiga yaitu dia memberi kelapangan kepada al-mu'allafa qulubuhum. Itu yang hati mereka itu apa? Lemah. Mu'allaf itu bisa jadi
Dia baru masuk Islam, kemudian hatinya lemah, belum kuat dengan Islam. Nah, kita bantu dengan harta. Supaya apa? Supaya menguatkan mereka. Dan al-mu'allafah ini bukan hanya sekedar orang yang baru masuk Islam saja. Di antaranya misalkan para pembesar, suku, kaum. Orang seperti ini, jika kita berikan zakat kepada dia, kemudian dia tertarik untuk Islam dan masuk Islam dan kemungkinan besar kaumnya juga ikut, maka berikan zakat kepada orang seperti ini meskipun kaya raya. Begitupun misalkan dia pembesar suatu kaum dan akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin, dan ketika kita berikan zakat kepada dia, mudarat tersebut hilang, berikan zakat kepada orang tersebut meskipun kaya. Ini keindahan syariat Islam. Jadi memperhatikan yang kecilnya sampai masalah yang besar. Masalah kecil tadi, masalah muamalah dengan sesama manusia, orang fakir diberi. Kemudian yang berkaitan dengan agama, orang yang mu'allaf diberi juga, subhanallah. Orang yang ditakutkan menghancurkan agama, diberi juga, subhanallah. Ini luar biasa ada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin syariat datang seperti ini kecuali Allah Rabbul Alamin. Antum jangan sekali-kali ragu tentang syariat Islam ini. Jangan merasa lemah, antum saya syabab, saya pemuda, saya taat, gimana nanti urusan dunia saja. Jangan seperti itu. Orang yang taat itu pasti Allah berikan kesuksesan dunia dan akhirat, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitupun akhwat misalnya. Jangan sampai terkekang dengan hijab yang Allah syariatkan. Jangan merasa panas dengan apa yang Allah perintahkan dari menutup aurat. An-naru asyaddu haram. Yang namanya neraka lebih panas. Jadi belajar tentang agama Islam. Kalau misalkan kita nanti baca sampai beres, subhanallah, indah sekali agama Islam ini. Syariat yang menyeluruh. Syariat yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan. Terkecilnya, terbesarnya. Syariatnya berkaitan dengan agama, kemudian negara, kemudian muamalah terkait dia dengan Rabbnya, dengan sesama manusia, diatur oleh syariat yang sempurna ini. Antum misalkan belajar tentang syariat Islam ini, antum akan timbul kecintaan yang sangat tinggi kepada syariat Islam ini. Gak mau diganti syariat Islam ini meskipun dengan harta seluruh dunia. Dan ini sudah praktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau alaihi wasallam pernah ditawarkan dengan sesuatu yang dunia terkumpul padanya, hartanya, kedudukannya, wanitanya, jabatannya, ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi engkau tinggalkan agama ini. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, kemudian qamar yaitu bulan diletakkan di tangan kiriku, aku tidak akan tinggalkan perkara ini. Agama ini tidak akan aku tinggalkan. Meskipun dunia berada di tanganku. Enggak ada seperti itu. Karena sudah tumbuh dalam hati dia kecintaan terhadap agama yang mulia ini. Kapan kita bisa seperti itu? Belajar, terus belajar. Kemudian jangan sampai hanya belajar, amalkan. Pelajari tentang keindahan syariat Islam. Ketika ibadah serius. Nanti main ada waktunya. Jalan-jalan ada waktunya. Itu ketika ibadah serius. Belajar serius. Kemudian amalkan. Ini kunci kebahagiaan kita semua. Masya Allah muslimin rahimakumullah. Begitu pun yang namanya zakat itu membantu seorang budak yang dia ingin membebaskan dirinya. Ya, misalkan budak dia mukatabah, dia ada janjian sama pemiliknya, karena budak itu dimiliki, boleh disuruh, bahkan dijual pun boleh. Seorang budak misalkan ketika dia ingin bebas dari tuannya, maka harta zakat boleh diberikan kepada dia supaya nanti dia bebas. Dan perbudakan ini bagian dari syariat Islam dan tidak ada apa yang namanya penyiksaan, gak ada. Budak itu dimuliakan. Meskipun statusnya budak disuruh-suruh, tapi tetap dimuliakan. Diperlakukan sebagaimana manusia. Tidak orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika dia menguasai negeri muslim dijadikan kerja rodi gitu. Bukan budak tapi dijadikan budak, bahkan lebih dari budak. Tidak diberikan hak-haknya. Adapun Islam mengatur perbudakan supaya manusia tidak salah kaprah. Ketika misalkan ada perbudakan, diatur sudah bagaimana berbuat baik. Bahkan di sebuah hadis apa? Abu Dzar kalau tidak salah seorang sahabat, beliau memakai pakaian yang mahal sama seperti budaknya. Makan yang enak, budaknya pun sama. Ditanya kenapa seperti itu? Karena ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Pakaiannya sama, makanannya sama, dimuliakan. Begitupun yang namanya zakat itu apa? Diberikan kepada orang yang terlilit hutang, dia dibantu. Orang yang punya hutang dibantu. Orang yang terlilit hutang dibantu oleh syariat Islam berupa zakat. Begitupun membantu orang yang fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Ini apa? 8 asnaf atau 8 golongan
yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan zakat kepada mereka. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya sedekah di sini maksudnya apa? Zakat. Sesungguhnya zakat itu diberikan kepada al-fuqara, orang fakir. Yang kedua al-masakin, orang Ada perbedaan fakir sama miskin? Ada. Sebagian ulama mengatakan yang namanya fakir itu mereka kebutuhannya tidak tercukupi kurang dari 50%. Kalau miskin kebutuhannya tidak tercukupi 50% sampai 100%. Ana kasih contoh, misalkan yang namanya fakir itu dia kebutuhannya misalkan per bulannya 3 juta. Tapi dia penghasilannya cuma 1,4. Fakir tidak? Fakir karena di bawah 50%. Adapun miskin misalkan dia kebutuhan sebulannya 3 juta. Akan tapi penghasilannya 2,7 juta. Miskin tidak? Miskin tidak? Miskin karena tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi bisa jadi seorang hartanya kaya 10 juta, hartanya banyak 10 juta tapi bisa jadi dia miskin. Bisa jadi. Kenapa? Kebutuhannya misalkan 15 juta. Bisa pahami? Yang namanya fakir sama miskin itu bukan kaitannya dengan banyak atau tidak hartanya, tapi lihat kebutuhannya. Bisa jadi misalkan dia hartanya sedikit tapi terpenuhi kebutuhannya, berarti dia bukan miskin. Misalkan dia kebutuhannya cuma 1 juta. Kemudian dia ada 1 juta tersebut, berarti dia bukan miskin. Dia fakir. Dia orang yang mampu. Bisa pahami? Baik. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, dan yang berhak untuk mendapatkan zakat yaitu orang yang kerja di zakat dan orang yang ditunjuk oleh pemerintah yang memang kerjanya resmi sebagai amil zakat, ini baru boleh. Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya itu lemah sehingga dikuatkan. Tadi bisa jadi dia baru masuk Islam. Jangan sampai misalkan dia masuk Islamnya 2 tahun yang lalu tapi masih disebut mu'allaf. Enggak, mu'allaf itu baru masuk istilah baru masuk, bukan sudah 10 tahun dia mu'alaf. Enggak. Begitu mu'alaf tadi orang pemimpin suatu kaum yang ingin dilunakkan hati. Begitupun fir riqab wal gharimin, begitupun orang yang dia itu ingin memerdekakan budak atau dia budak ingin memerdekakan dirinya. Orang-orang yang berhutang, orang yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabnis sabil, orang yang di perjalanan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa minha ma syara'ahu minas shaumi, dan di antara yang Allah syariatkan adalah di bulan ini, bulan puasa. Alladzi ya'lamu al-jami'a ma fihi min al-khairil 'azim. Yang mana di dalam puasa ini, dalam ibadah puasa ini banyak sekali kebaikan yang sangat besar. Wal masalihil kabirah, dan masalah yang sangat besar. Seperti apa? Seperti katathirin nafsi, seperti bersihnya hati. Hati ini kalau lagi puasa mudah tersentuh. Kenapa? Karena biasanya orang yang sedang puasa dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah hatinya mudah tersentuh. Berbeda dengan orang yang kenyang. Kenyang itu jangankan dekat dengan Allah. Ibadah pun malas, mager, pengennya berbaring. Seperti itu. Begitupun dengan puasa ini kebakhilan, kesombongan, kepelitan, kekikiran itu dihilangkan. Dia melatih seorang hamba untuk watamrinil abdi ala mukhalafatil hawa. Seorang hamba dilatih untuk menyelisih hawa nafsunya. Ini kita dilatih. Kita pengen makan enggak? Pengen. Kita ingin minum, ingin. Tapi kita dilatih sama Allah supaya tinggalkan itu. Supaya menyelisihi apa yang kita inginkan. Nah, kita dilatih untuk meninggalkan sesuatu yang boleh ini. Kita dilatih oleh Allah. Wahai muslimun, wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang beriman, Allah melarang kalian di bulan puasa ini, terlebih di siang harinya, meninggalkan sesuatu yang boleh pada selain bulan Ramadan. Makan, minum, berbuang suami istri boleh di selain bulan Ramadan.
Tapi kenapa kita tinggalkan? Kita dilatih untuk menelisih hawa nafsu kita. Dilatih untuk bisa taat kepada Allah. Keliru besar orang yang mampu dia meninggalkan hal yang boleh, tapi dia tidak mampu meninggalkan yang haram. Dia misalkan mampu meninggalkan makanan minum, tapi rokok tidak mampu dia tinggalkan. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Antum bisa meninggalkan makanan minum yang boleh, kenapa yang haram tidak boleh antum tetap lakukan? Ini tidak benar seperti ini. Dilatih kita supaya menyelesaikan hawa nafsu. Kita ada kesempatan di bulan Ramadan ini. Meninggalkan yang haram-haram. Rokok, tinggalkan. Puasa saja berapa jam mampu dengan rokok, jangan sampai buka langsung rokok. Subhanallah. Ini Zahabat dhama wa talatul uluq wa sabatul ajr. Insyaallah. Rokok emang langsung mengalir gitu di Allahumma salli ala Allahumma yahdina wa iyyakum. Baik. Begitu banyak hal yang haram tinggalkan semuanya sudah. Latihan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai saat saya mampu di bulan Ramadan tapi di bulan selain Ramadan saya nggak mampu. Berarti gagal latihan. Gagal. Kita dilatih sebulan penuh supaya nanti bulan setelahnya bisa lebih seperti itu. Ada yang ngajak gelut misalkan. Saya lagi puasa ini merupakan shaim. Kata Rasulullah SAW, jika ada yang ngajak gelut berantem, katakan saya puasa. Tapi jangan katakan nanti udah maghrib baru saya layani. Enggak. Maksudnya apa? Dilatih supaya ketika kita puasa tidak melawan, ketika maghrib pun tidak melawan. Bukan berarti lagi puasa nggak melawan setelah maghrib dilawan, seperti itu. Tapi masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitupun dengan puasa ini apa? Kita dilatih wa ta'widhihi as-sabri as-sabru ala ma yashukku ala nafsi. Dan kita dilatih untuk bisa as-sabra, yaitu untuk bisa sabar dari sesuatu yang terasa berat oleh jiwa. Puasa berat enggak? Berat. Dilatih kita supaya sabar, lapar, sabar, haus, lapar, sabar. Ingin dekatan sama istri, sabar. Bagi yang enggak punya istri, haram. Kecuali dihalalkan. Dia dilatih untuk sabar ketika taat kepada Allah. Kalau ini taat, saya mampu sabar gitu dilatihnya. Bukan jika ini ketaatan, saya labrak, saya lawan, enggak. Jika ini haram, saya lakukan, ya saya tinggalkan. Mudah enggak melakukan yang baik? Mudah insya Allah, mudah enggak sama. Mudah enggak meninggalkan yang haram? Mudah insya Allah, mudah enggak sama. Allah, tayyib. Kemudian anak ringkas 7 menit lagi. Di antara kebaikan syariat Islam yaitu syariat Islam tidak melalaikan kaitannya dengan al-usrah, keluarga. Subhanallah. Syariat Islam ini sangat sempurna. Keluarga pun diatur. Seorang anak berbaik kepada orang tuanya, orang tua berbaik kepada anaknya. Sampai dikatakan apa? Jangan sampai mengatakan fala tanharhuma, jangan celah orang tua itu. Faqul lahuma qawlan layyina, perkatakan keluaran yang baik pada orang tua itu. Kemudian suami kepada istri, istri kepada suami. Fasiruhunna bil ma'ruf, kata Allah, pergauli istri kalian dengan cara yang baik. Lihat, kalau Islam diterapkan sudah bahagia. Enggak ada yang KDRT, enggak ada itu KDRT. Biasanya KDRT dimulai dari mana? Dimulai dari sesuatu yang pacaran dulu. Habisnya apa? Habis itu nanti udah nikah. Ya udah jangan main-main. Islam itu apa? Sangat begitu tahu karakter manusia, jadi direm, diatur. Bukan justru merasa berat. Kebanyakan subhanallah kalau kita baca berita ngeri ya. Kasus perceraian di Indonesia itu banyak sekali. Kenapa sebabnya? Mereka tidak menjalankan syariat Islam. Bahkan dimulai dengan pacaran. Ini salah satu langkah yang dapat menghancurkan keluarga. Kapan? Ketika dimulai dengan yang haram, pacaran. Ini langkah awal. Kalau sudah langkah awal buruk ini dibuka, sudah yang lain terbuka. KDRT, anak nakal, kemudian nanti apa? Broken home ya istilahnya. Broken home. Nauzubillah min dzalik. Sudah, kalau jalan ke syariat Islam enggak seperti itu. Perlu perhatian. Subhanallah. Ustaz, anak perlu perhatian Ustaz, subhanallah. Anak perlu ada yang mengatakan udah makan belum? Subhanallah. Subhanallah. Kalau ditanya udah makan belum atau apa? Belum, nanti dikirimin gitu makanannya. Ya seperti itu. Kalau misalkan itu haram tinggalkan. Karena Allah
Subhanahu wa ta'ala. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Baik. Di antara kebaikan syariat Islam yaitu syariat Islam mengatur muamalah dengan sesama manusia, bukan hanya sama keluarga saja, sama masyarakat pun diatur. Sesama kaum muslimin diatur, bahkan dengan orang kafir pun diatur. Allahu akbar. Syariat Islam ini. Di mana syariat Islam yang seperti ini mengatur dari kecil sampai besar. Hubungan Rob dengan sesama diatur, itu enggak ada di syariat lain, diatur semuanya. Syariat Islam ini sempurna, antum harus bahagia dengan syariat Islam ini. Jangan merasa berat. Begitupun di antara kebaikan syariat Islam yaitu ketika saudara kita melakukan atau mendapat kebaikan, kita senang. Itu diperintahkan oleh syariat Islam. Ketika mereka mendapatkan kesedihan, kita juga sedih. La yu'minu ahadukum, tidak beriman dengan keimanan sempurna salah seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kalian cinta kepada saudaramu sesuatu yang kalian cinta jika kalian mendapatkannya. Misalkan kalian senang nih mendapatkan nikmat berupa harta misalkan. Ketika teman antum dapat harta, maka harus senang juga, jangan hasad. Nah begitu pun sebaliknya, ketika teman antum atau ketika antum tidak senang dengan satu hal, hendaknya antum juga ketika hal tersebut menimpa teman antum tidak senang. Antum tidak senang digibahi, jangan gibahi orang. Antum tidak senang diadu domba, jangan adu domba orang. Ini lihat, Islam mengatur seperti itu. Subhanallah. Kapan kita tahu? Belajar dan amalkan. Bukan yang sekedar belajar, oh tahu, tapi tidak amalkan, tidak. Tapi diamalkan. Karena hakikat dari ilmu itu adalah ilmu yang diamalkan. Islam juga apa? Memerintahkan hal-hal yang dapat menjadikan kita itu satu, menjadi jamaah yang satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah, jangan bercerai. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini umat yang satu dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku. Ini ada isyarat persatuan itu harus dibangun di atas tauhid. Tidak ada persatuan jika tidak dibangun di atas tauhid. Jadi masyaallah muslimin rahimakumullah, di antara kebaikan syariat Islam yaitu ketika muamalah duniawiyah maka tidak diatur secara spesifik. Contoh misalkan kita mau akad jual beli, mau akad tijarah, mau akad lain-lainnya, maka ini tidak diatur dari lafadznya seperti apa, kemudian akadnya seperti apa, tidak diatur secara spesifik harus bahasa Arab misalkan, enggak. Kemudian uangnya jika misalkan transaksi harus emas, enggak. Syariat Islam tahu perkembangan zaman sehingga apa? Lebih luas lagi masalah muamalah ini. Hukum asalnya apa? Muamalah ini boleh ketika tidak ada sesuatu yang haram. Ya, hukum asal di muamalah itu boleh. Syariat Islam tidak menetapkan sesuatu yang misalkan lafadznya harus bahasa Arab atau harus sebuah dengan tidak. Hukum asal tidak seperti itu. Ada aturan-aturan betul. Seperti apa? Yang diperbolehkan itu jual beli dan yang dilarang riba. Jual beli itu cakupannya banyak. Sewa menyewa juga bisa jual beli, jasa nanti jatuhnya. Dan hal lain sebagainya. Ini syariat apa? Syariat datang dari Allah Rabbul Alamin. Nanti insya Allah coba jika ada terjemahannya nanti coba disusun dan di share, mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat supaya apa antum tahu tentang syariat Islam ini luar biasa. Luar biasa, antum semakin cinta, antum semakin ingin menjalankan syariat Islam. Karena seorang itu apa? Akan tumbuh cinta ketika dia tahu banyak kebaikan yang ia usahakan. Itu. Islam ini banyak ya ternyata kebaikannya. Maka dia akan terus berusaha mendekat kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan syariat Islam. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.